Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini, di pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep hukum ekonomi syariah. Jika kita melihat susunan kata, hukum ekonomi syariah ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah hukum, yang kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah syariah. Nah, kita akan membahas masing-masing makna dari ketiga susunan ini. Yang pertama tentang hukum. Apa itu hukum? Yang kedua tentang ekonomi. Apa itu ekonomi? Dan yang ketiga tentang syariat atau syariah. Apa yang dimaksud dengan syariah di sini? Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu apa itu hukum. Kalau mendengar kata hukum, maka yang ada di pikiran kita pasti adalah aturan. Yang ada di pikiran kita jika membahas hukum adalah sanksi, hukuman begitu. Nah, apa yang disebut hukum? Nah, hukum ini adalah peraturan atau aturan yang bersifat mengikat. Jadi hukum itu adalah aturan yang sifatnya adalah mengikat. Dan bagi siapa yang melanggar aturan tersebut, maka dikenakan sanksi. Nah, biasanya hukum ini dikuatkan atau dikukuhkan oleh pemerintah. Jadi hukum itu dikukuhkan oleh pemerintah untuk mengatur rakyat atau mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jika masyarakat atau rakyat tidak mematuhi aturan, tidak mematuhi peraturan, maka akan dikenakan sanksi seperti undang-undang yang mengatur bagaimana pergaulan, bagaimana hubungan antar warga negara di suatu wilayah. Sifatnya mengikat, itu hukum. Yang kedua adalah ekonomi. Apa yang disebut sebagai ekonomi? Nah, ekonomi ini diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan. Secara sederhana, ekonomi itu adalah upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan. Maka selama manusia itu hidup, pasti melakukan kegiatan ekonomi. Ini secara sederhana bahwa orang ketika hidup pasti melakukan ekonomi, walaupun yang paling sederhana misalkan kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan konsumsi. Misalkan selama manusia itu hidup pasti melakukan konsumsi. Nah, orang yang melakukan konsumsi itu juga masuk kegiatan ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kata syariah atau syariat. Kita sering mendengar yang orang mengatakan ini syariat, ini syariah. Tetapi kadang kita belum tahu apa sih yang disebut sebagai syariah. Nah, syariat ini menurut bahasa ada yang mengartikan al-utbah. Yang pertama, syariah itu artinya al-utbah. Apa? Al-utbah itu jalan berliku menuju lembah.
Yang kedua, syariah itu diartikan sebagai mauridus syaribah. Apa? Tempat peminum mencari air. Yang ketiga, syariah itu bisa dimaknai dengan at-thariqatul mustaqimah. At-thariqatul mustaqimah yaitu jalan yang lurus. Nah, itu syariat kalau dilihat dari segi makna bahasa. Sedangkan kalau dilihat dalam segi istilah, maka syariat itu bermakna meliputi peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia sebagai pedoman dalam membangun hubungan sesama manusia. Pedoman manusia dalam menjalankan kehidupan. Nah, ini arti dari syariah. Maka dari masing-masing kata ini, kalau kita tarik apa sih yang dimaksud sebagai hukum ekonomi syariah ini, maka sesungguhnya yang kita bahas dalam hukum ekonomi syariah ini adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia, terutama umat muslim, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu didasarkan kepada syariat, didasarkan kepada aturan-aturan yang diturunkan Allah kepada manusia. Nah, kemudian aturan-aturan yang didasarkan kepada syariat ini kemudian ditransformasikan ke dalam hukum negara atau hukum pemerintah, baik dituangkan dalam undang-undang ataupun peraturan yang lain. Itu sebagai bukti bahwa ekonomi syariah ini diterapkan oleh suatu negara. Jadi nanti pada akhirnya kita akan bahas kegiatan ekonomi Islam atau bagian dari ekonomi syariah yang mana saja yang sudah dilegal formalkan oleh pemerintah. Misalkan yang paling mencolok atau yang paling mudah kita temui yaitu undang-undang tentang perbankan syariah. Misalkan itu contoh bahwa ekonomi syariah itu bahas tentang perbankan. Nah, kemudian perbankan ini dilegal formalkan aturan-aturannya di dalam undang-undang tentang perbankan syariah. Nah, ini kaitannya dengan apa yang disebut sebagai hukum ekonomi syariah. Nah, kalau kita lihat apakah syariat ini mengatur tentang ekonomi? Iya. Inilah yang membedakan antara ekonomi Islam atau ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, bahwa ekonomi itu diatur oleh syariat, bukan sebagai ilmu yang berdiri sendiri yang bersifat sekuler, tetapi ekonomi itu bagian dari syariah. Baik, ini kaitannya dengan hukum ekonomi syariah. Selanjutnya adalah kita bahas tentang ekonomi syariah itu sejak kapan bangkit ada. Nah, kalau kita lihat sejarah, maka ekonomi Islam
ini mulai bangkit sejak tahun 1930, kemudian mengalami puncaknya di tahun 1960. Yang pertama, Pakistan mendirikan bank tanpa bunga, bank lokal tanpa bunga. Kemudian lanjut di Mesir pada tahun 1960-an. Nah, kemudian ekonomi Islam ini dibahas secara ilmiah dalam kajian ilmu pengetahuan di beberapa konferensi internasional. Nah, maka kemudian dari hasil kajian ilmiah ini dimunculkan tentang ekonomi moneter dan ekonomi moneter dan fiskal yang berkaitan dengan keuangan dan kebijakan fiskal dalam kajian Islam. Nah, kemudian setelah tentang ekonomi moneter, kemudian ada ekonomi tentang kebijakan fiskal, kemudian dilanjutkan tentang tema tentang perbankan Islam. Kemudian dalam kajian ilmiah itu disepakati bahwa riba atau bunga bank ini diharamkan atau dihapus, kemudian digantikan dengan sistem bagi hasil. Nah, kemudian karena kemudian memunculkan bank yang tidak ada bunga atau bank yang tidak ada riba atau bank non bunga atau la riba, tidak ada riba, maka kemudian dibutuhkan upaya bagaimana suatu perbankan atau lembaga ini dapat diterima di sektor pemerintah ataupun sektor swasta. Maka diperlukan lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai upaya alternatif dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian upaya seperti ini kemudian mendapat apresiasi dari pakar ekonomi, kemudian dari bankir, kemudian dari pengusaha untuk mendirikan bank Islam, bank yang tanpa bunga. Kemudian pertama kali yang didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) tahun 1975. Ini didirikan oleh negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI. Salah satu pemikir ekonom Muslim yaitu Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa dasar ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ini harus dikembangkan secara metodologis bagi ilmu ekonomi Islam. Sejak saat itu, maka kemudian kajian-kajian tentang ekonomi Islam ini dikaji secara ilmiah sebagai sebuah ilmu pengetahuan bagaimana mengembangkan ekonomi Islam dan kemudian bisa dipraktikkan ke dalam perbankan. Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya di dalam perjalanan dunia, maka kita bisa melihat bahwa di abad ke-7 sampai abad 14 ekonomi dan agama itu menyatu, tidak terpisah. Artinya agama itu mengatur kaitannya dengan ekonomi. Tetapi kemudian di Eropa ketika ekonomi dan agama ini menyatu, maka kemudian memunculkan masa kegelapan
the Dark Age di Eropa. Maka kemudian ada upaya untuk memisahkan antara agama dengan ekonomi melalui revolusi industri. Dan maka kemudian sampai sekarang ekonomi konvensional atau ekonomi barat ini tidak ada kaitannya dengan agama karena bersifat sekuler tadi, memisahkan antara ekonomi dan agama, pemisahan antara sains, ilmu pengetahuan, dan religius dan agama. Nah, kemudian mengapa ekonomi Islam itu lahir? Ekonomi Islam ini lahir sebagai alternatif karena gagalnya sistem ekonomi kapitalis maupun komunis. Nah, kalau kita melihat dalam kajian di Indonesia, maka yang lebih populer itu adalah ekonomi syariah. Kalau di dalam dunia internasional biasanya ekonomi Islam atau Islamic economic, tapi sesungguhnya itu sama saja, ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Baik, selanjutnya kita bahas, tadi sudah di awal sudah saya sampaikan sedikit tentang arti dari ekonomi. Nah, ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani oikonomia yang terdiri dari dua kata. Yang pertama oikos, yang kedua adalah nomos. Oikos ini segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga. Nomos artinya undang-undang atau peraturan. Maka secara umum yang sudah dikenal arti dari ekonomi itu adalah upaya dan tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang maupun jasa. Nah, yang paling sering kita bahas kalau membahas tentang ekonomi ya pasti kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Ini semua dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Nah, kalau kita lihat apa yang disebut sebagai ekonomi Islam, ilmu ekonomi menurut ekonom neoklasik itu dinyatakan sebagai studi tentang perilaku masyarakat dalam memilih atau menggunakan sumber daya yang langka. Kata kuncinya pada sumber daya yang langka, kemudian menyalurkannya di masa yang akan datang, baik untuk individu ataupun kelompok. Nah, kemudian ekonomi adalah aktivitas kolektif. Ini maksudnya adalah kenapa ekonomi disebut sebagai aktivitas kolektif, karena apa? Manusia tidak bisa berdiri sendiri, pasti membutuhkan orang lain, termasuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi apapun itu pasti membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita itu melakukan kegiatan ekonomi jika tidak ada bantuan dari orang lain. Secara contohnya, secara sederhana, misalkan konsumsi, kita misalkan mau mengkonsumsi barang maupun jasa, pasti membutuhkan orang lain. Misal kita mau makan nasi, kalau kita mau makan nasi pasti yang paling simpel kita beli. Sudah
beli makan, beli nasi, ada lauknya. Nah itu kita beli dari orang lain. Kalau misalkan kita tidak menyertakan orang lain, apa bisa? Sulit sekali. Bahkan misalkan kalau kita mau makan nasi gitu aja, nasi itu dari beras. Nah kita dapat beras dari mana? Beras itu ya dari padi. Padi tidak mungkin langsung ada, perlu nanam lagi, perlu nanam terlebih dahulu. Nah itu prosesnya lama sekali. Orang mau makan saja prosesnya lama sekali. Itu kalau tidak membutuhkan orang lain. Nah ini contoh. Nah kemudian selanjutnya adalah di dalam ekonomi Islam, tujuan dalam mempelajari ekonomi Islam itu adalah falah, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi orang melaksanakan kegiatan ekonomi itu tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja, tidak semata-mata profit oriented, mendapat profit, tetapi harus tujuannya adalah falah. Falah ini dimaknai dengan kebahagiaan, kesejahteraan atau keuntungan dunia dan akhirat. Tidak hanya mengejar dunia saja, tetapi juga memikirkan akhirat. Seperti itu, bahwa kebutuhan seorang muslim itu tidak hanya kebutuhan material, pemenuhan badan jasmani, tapi juga pemenuhan jiwa, pemenuhan secara spiritual. Nah, definisi ekonomi Islam menurut para ahli, yang pertama Hasanuz Zaman menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran-ajaran atau aturan-aturan syariah untuk mencegah kezaliman, ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat. Ini terkait kalau kita melihat bahwa fenomenanya sumber-sumber daya yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah milik Allah yang boleh dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi faktanya bahwa sumber-sumber ini tidak semuanya dapat dimiliki atau memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi banyak yang sumber-sumber daya ini hanya dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh segelintir orang saja, atau orang-orang yang kaya yang mendapatkan sumber daya ini, sedangkan orang-orang miskin, orang-orang di kalangan bawah, mereka tidak punya sumber daya yang mencukup. Maka di sini bagaimana konsep keadilan itu dalam perspektif Islam. Yang kedua, dari Muhammad Abdul Manan menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Jadi bagaimana permasalahan ekonomi, mulai kesejahteraan, ketidakadilan, ini dipelajari berdasarkan perspektif nilai-nilai yang berasaskan Islam. Yang ketiga, menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam dinyatakan sebagai upaya sistematis untuk memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dari sudut pandang Islam. Nah, ini bagaimana
memecahkan permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi itu apa? Bagaimana perilaku manusia? Ini dikaitkan dengan sudut pandang Islam. Kemudian selanjutnya ada Muhammad Najatullah Siddiqi. Ilmu ekonomi Islam adalah respon para pemikir terhadap tantangan zaman. Jadi bagaimana orang-orang Islam itu melihat kondisi sekarang, kondisi zaman yang mereka alami. Nah, tentu upaya dalam menghadapi tantangan zaman itu selalu didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya adalah Akram Khan mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan atau falah. Selanjutnya Louis Cantori mengatakan bahwa ekonomi Islam yaitu upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan masyarakat. Jadi sifatnya bersifat individu maupun bersifat umum. Jadi konsep dari ekonomi Islam itu tidak melegalkan kepemilikan individu, tidak serta-merta boleh semua dimiliki oleh individu, tetapi juga tidak semua serta-merta dikuasai bersama. Tapi ada bagian-bagian mana yang tidak boleh dikuasai oleh individu, mana yang boleh dikuasai oleh individu, dan mana yang merupakan kepemilikan secara bersama. Ini sebagai ekses dari kapitalisme dan komunisme. Selanjutnya kita bahas ruang lingkup ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam itu fokus ke penghilangan unsur riba. Ini yang dalam ekonomi konvensional itu tidak dibahas sama sekali. Riba ini diartikan sebagai tambahan. Tambahan yang bagaimana? Tambahan yang diambil secara batil, itu adalah riba. Kemudian ada penghilangan unsur gharar, ketidakjelasan atau judi dan lain sebagainya. Maka setiap transaksi itu harus jelas, tidak boleh ada spekulasi. Kalau misalkan kita bertransaksi maka harganya harus jelas, kemudian waktu penyerahannya harus jelas, barangnya juga harus jelas kualitasnya maupun kuantitasnya. Kemudian selanjutnya adalah moral, sosial, budaya, politik, dan sejarah ekonomi. Ini kajian-kajian tentang ekonomi Islam, bahas tentang moral juga. Maka ekonomi Islam ini disebut sebagai ethical ekonomi yang berdasarkan etika. Maka Umar Capra menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam itu adalah untuk merealisasikan kesejahteraan. Nah, realisasi kesejahteraan ini berangkat dari konsep maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah itu tujuan ditetapkannya hukum. Ditetapkan hukum. Kenapa sih kita itu diikat oleh hukum? Mengapa Allah itu memberikan hukum atau ada hukum? Ada tujuannya. Yang pertama adalah hifdzuddin, untuk menjaga atau memelihara agama.
yang kedua untuk menjaga atau memelihara harta, yang ketiga adalah untuk menjaga atau memelihara akal, yang keempat menjaga atau memelihara keturunan, yang kelima adalah menjaga atau memelihara jiwa. Nah, ini adalah konsep-konsep maqasid asy-syariah. Maka sesungguhnya dalam kegiatan aktivitas ekonomi ini selalu didasarkan kepada konsep maqasid syariah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merealisasikan kesejahteraan dunia maupun akhirat yang dalam ekonomi Islam itu dikenal dengan falah. Baik, demikian materi pada pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.